Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai panen dan pasca panen. Kami berasal dari kelompok 6 kelas C Agroekoteknologi Universitas Jambi tahun 2020 dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Gusniwati Magister Pertanian. Bersama rekan-rekan kami Wilfrida Dwi Apriyana Turnip, Hoirunisa Rahmawati, Saroni, Fitra Andito, dan Jainal Mutakin. Langsung saja kita simak mengenai pembahasan panen dan pasca panen. Tentu saja terlintas di benak kita ketika kita membahas panen dan pasca panen adalah apa itu panen dan apa itu pasca panen. Pengertian panen yang pertama, panen dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan hasil usaha tani dari lahan budidaya. Kemudian, panen adalah pemungutan hasil pertanian yang telah cukup umur dan sudah saatnya diambil hasilnya. Panen juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan komoditas dari lahan penanaman pada taraf kematangan yang tepat dengan kerusakan yang minimal, dilakukan secepat mungkin dan dengan biaya yang rendah. Ada beberapa kriteria panen secara umum. Yang pertama, warna daun sudah berwarna hijau tua, tetapi tidak terlalu tua. Kemudian, ukuran daun berukuran besar atau berkembang penuh, atau juga berukuran besar. Ukuran batang sudah membesar, kemudian pada sayuran saat berkembang penuh, tapi belum berbunga, kematangan yang tepat saat panen setelah berbunga akan terasa pahit. Membahas tentang panen, tentu saja kita menginginkan hasil panen yang baik dan berkualitas. Untuk itu, ada beberapa hal utama agar hasil panen baik. Yang pertama, menentukan waktu panen yang tepat. Kemudian yang kedua, menentukan kematangan yang tepat dan saat panen yang sesuai. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hal utama agar hasil panen baik, akan langsung dipaparkan oleh rekan kami Fitra Andito. Baiklah, saya Fitra Andito akan melanjutkan cara menentukan kematangan yang tepat dan saat panen yang sesuai. Itu cara visual atau penampakan, melihat warna kulit, bentuk buah, ukuran, perubahan bagian tanaman seperti daun yang mengering, dan lain-lain. Kemudian ada cara fisik, dengan cara perabaan, buah yang lunak atau umbi yang keras, dan cara komputasi, menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar, dan cara kimia, menganalisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas, seperti kadar gula, kadar tepung, kadar asam, aroma, dan lain-lain. Kemudian, cara menentukan waktu panen atau kematangan yang tepat. Menentukan waktu panen atau kematangan yang tepat itu tergantung juga pada tujuan atau jarak pemasaran. Jarak atau tujuan pemasaran jarak dekat sebetulnya dipanen saat sudah matang benar. Pemasaran jarak jauh atau untuk dapat disimpan lama, jarak dan waktu dipertimbangkan dengan proses pematangan komoditas tersebut. Karena panen terlalu awal, kualitas hasil akan rendah. Begitu juga bila panen terlambat, komoditas tidak akan lama disimpan. Slide selanjutnya, beberapa patokan menentukan waktu panen. Seperti pada tomat, ukuran buah sudah tidak membesar lagi dan perubahan warna mulai terjadi seperti kuning. Dan
pada cabai, sudah terjadi perubahan warna untuk mendapatkan warna merah yang baik. Panen dilakukan saat warna merahnya lebih dari 50%. Dan pada kentang, panen dilakukan bila daun atau tanaman telah mengering lebih dari 75%. Kemudian dibiarkan 4-7 hari baru digali. Pada bawang merah, daun sudah mengering lebih dari 70%. Leher batang lunak dan kulit umbi sudah terbentuk berwarna merah. Pada jagung pipil, biji keras, kelabat kering, dan daun menguning. Dan pada kedelai dan kacang hijau, polongnya sudah mengering. Next, selain menentukan kematangan yang tepat, pada saat panen kondisi lingkungan yang sesuai perlu diperhatikan adalah seperti sayuran buah, contohnya tomat dan cabai. Panen tidak terlalu pagi, kabut telah lewat dan tidak hujan. Kelembapan yang terbawa pada buah menyebabkan buah mudah terserang penyakit sehingga mudah busuk. Setelah itu, pada kentang dan bawang merah, panen dilakukan saat udara cerah. Setelah dikeluarkan dari dalam tanah, perlu pengeringan atau perawatan kulit dengan dijemur sebentar agar terbentuk penebalan kulit dan penyembuhan luka. Selain itu, agar tanah yang menempel di kulit kering mudah terlepas dari dan umbi menjadi bersih. Pembersihan tanah dari umbi ini tidak boleh dilakukan dengan cara dicuci. Dan pada jagung, biji kering, dan biji-bijian lainnya, panen dilakukan saat udara cerah karena setelah panen perlu segera dijemur untuk mengurangi kadar biji. Pada panen jagung, biji yang tidak segera kering mudah terserang aflatoksin yang merupakan racun bila digunakan sebagai makanan ternak. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Zainal Mutaqi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Fitra. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penanganan panen. Ada 6 poin yang perlu kita perhatikan dalam penanganan panen. Yang pertama ialah lakukan persiapan panen dengan baik dan hindari kerusakan mekanis. Apa maksudnya di sini? Kerusakan mekanis itu ialah benturan yang terjadi antara bahan atau produk itu sendiri. Misalnya, pada saat pemanenan dan saat pelemparan bahan ke dalam wadah, banyak menyebabkan benturan satu sama lain. Nah, untuk itu kita harus menghindari kerusakan mekanis ini. Baru poin kedua, yaitu panen sebaiknya dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat bantu yang sesuai atau mekanisasi. Cara panen yang dipilih ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja, luasan areal petanaman. Maksudnya ialah kita harus menggunakan alat bantu yang sesuai. Misalnya saja, jika kita ingin memanen jeruk, maka tidak mungkin memanennya menggunakan cangkul. Begitu juga jika kita ingin memanen ubi kayu atau umbi-umbian, tentu harus menggunakan alat yang sesuai. Kemudian poin yang ketiga ialah memperhatikan bagian tanaman yang dipanen. Sedapat mungkin menghindari komoditas dari kerusakan fisik seperti memar, luka, lecet, dan lain-lainnya. Poin yang keempat ialah gunakan tempat atau wadah panen yang sesuai dan bersih atau steril, tidak meletakkan hasil panen di atas tanah atau di lantai, dan usahakan tidak menumpuk hasil panen terlalu tinggi. Mengapa tidak boleh menumpuk hasil panen terlalu tinggi? Karena menumpuk hasil panen yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan pada hasil panen tersebut. Kemudian yang kelima ialah hindari tindakan kasar pada pewadahan
dan usahakan tidak terlalu banyak melakukan pemindahan wadah. Yang keenam ialah atau yang terakhir, sedapat mungkin pada waktu panen pisahkan buah atau umbi yang baik atau yang segar dengan buah umbi yang luka seperti memar atau kena penyakit atau hama, agar kerusakan yang terjadi pada buah itu tidak menular atau kepada umbi yang sehat. Kemudian kita masuk ke dalam apa itu pasca panen. Jadi pasca panen atau pasca produksi atau post production yaitu berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Apa maksudnya? Jadi ini merupakan perlakuan atau tindakan kita bagaimana buah atau produk yang kita hasil panen itu dapat berada di tangan konsumen dengan kualitas yang baik. Misalnya saja, jika kita ingin memanen buah jeruk, maka setelah panen jeruk itu, bagaimana kita menjaga, memilih, mengemas produk jeruk ini dengan tetap sehat atau segar hingga ke tangan konsumen atau pembeli. Kemudian penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen ini ialah tindakan yang dilakukan pada pasca panen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen atau diolah lebih lanjut oleh industri. Kemudian ada beberapa istilah mengenai pasca panen serta penanganan pasca panen. Yang pertama ialah komoditas pertanian. Setelah dipanen, masih tetap merupakan jaringan hidup. Jaringan hidup ini ialah di mana produk itu atau produk hasil pertanian itu tetap segar dan juga tidak menghilangkan rasa daripada produknya. Kemudian yaitu jaringan hidup. Jaringan hidup ini menjalankan aktivitas fisiologis yaitu transpirasi dan respirasi. Transpirasi di sini ialah menyebabkan hilangnya air dari komoditas yang berpengaruh terhadap kesegaran atau kerenyahan komoditas. Yang dimana transpirasi ini dalam bahasa singkatnya ialah hilangnya air atau hilangnya cairan yang terdapat dalam suatu produk hingga produk itu hilangnya kesegaran dan kerenyahannya. Kemudian ialah respirasi. Respirasi ini menyebabkan berkurangnya cadangan makanan seperti dalam bentuk pati, gula, dan lain-lain, sehingga mengurangi rasa dari komoditas yang menyebabkan terasanya hambar sehingga memicu pembusukan. Di mana respirasi ini ialah berkurangnya rasa dari suatu produk sehingga sekali kita merasakannya itu akan terasa hambar. Kemudian yang terakhir ialah transpirasi dan respirasi ini juga merupakan penyebab utama kerusakan pada komoditas hortikultura setelah dipanen. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saroni. Baiklah, di sini saya Saroni akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Jainal Mutakin. Saya akan menjelaskan pasca panen. Pasca panen atau post harvest terdiri dari pengolahan primer atau primary processing, yaitu perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi secara segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya, perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilannya ataupun ke dalam termasuk aspek dari pemasaran dan pendistribusian. Yang kedua, pengolahan atau processing
atau secondary processing, yaitu tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi atau bentuk lain. Tujuannya agar dapat lebih tahan lama karena pengawetan, atau untuk mencegah perubahan yang tidak dikehendaki. Di dalam pasca panen ada 4 kegiatan. Yang pertama sortasi, kedua pengepakan, yang ketiga pengangkutan, dan yang keempat penyimpanan. Apa itu sortasi? Sortasi adalah kegiatan membuang atau memisahkan hasil berdasarkan kualitas dan mengadakan klasifikasinya. Terdiri menjadi 2. Yang pertama yaitu grading. Klasifikasi hasil-hasil pertanian ke dalam beberapa golongan mutu yang berbeda-beda, misalnya berdasarkan ukuran, rasa, asal daerah, dan tingkat kematangan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penentuan mutu barang menurut ukuran atau patokan tertentu. Yang kedua, pengepakan. Yang harus diperhatikan yaitu pertama, bahan pengepakannya, ukuran serta bentuknya, termasuk jarak pemasaran yang akan ditempuh. Yang ketiga, pengangkutan. Untuk pengangkutan, lakukanlah hal sesuai dengan pertama, tujuan pengangkutan dan pengiriman. Yang kedua, jenis alat angkut yang akan digunakan. Yang ketiga, penyusunan. Letak dan tinggi susunan diberi jarak antara supaya peredaran udara lancar dan bagian bawah tidak terkena beban terlalu berat agar tidak terjadi kerusakan pada komoditas yang disimpan paling bawah. Yang keempat yaitu penyimpanan, yaitu produk pertanian merupakan produk yang perishable food, sehingga diperlukan ruangan penyimpanan yang harus diusahakan agar udara dapat beredar dan selalu berganti. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudari kami Wilfrida. Baiklah, saya Wilfrida Dwi Apriana Turnip akan melanjutkan penjelasan dari saudara Saroni. Prosedur penanganan pasca panen berbeda untuk berbagai bidang kajian, antara lain 1. Komoditas perkebunan yang ditanam dalam skala luas, contohnya seperti kopi, teh, tembakau, dan lain-lain. Komoditas perkebunan ini sering disebut sebagai pengolahan primer, di mana penanganan pasca panen bertujuan untuk menyiapkan hasil tanaman untuk industri pengolahan. Perlakuannya dapat berupa 1. Pelayuan, 2. Penjemuran, 3. Pengupasan, 4. Pencucian, dan lain-lain. 2. Produksi benih, di mana penanganan pasca panen ini bertujuan untuk mendapatkan benih yang baik, mempertahankan daya kecambah benih, dan vigornya sampai waktu penanaman. Teknologi benih ini dapat meliputi 1. Pemilihan buah, 2. Pengambilan biji, 3. Pembersihan, 4. Penjemuran, 5. Sortasi, 6. Pengemasan, 7. Penyimpanan, dan lain-lain. 3. Tanaman pangan, yaitu dapat berupa biji-bijian atau cereal or grains, ubi-ubian, dan kacangan yang umumnya dapat tahan lama disimpan, di mana penanganan pasca panen ini bertujuan untuk mempertahankan komoditas yang telah dipanen dalam kondisi baik serta layak dan tetap enak dikonsumsi. Penanganannya dapat berupa 1. Pemipilan atau perontokan, 2. Pengupasan, 3. Pembersihan, 4. Pengeringan atau curing or drying, 5. Pengemasan, 6. Penyimpanan, 7. Pencegahan serangan hama dan penyakit, dan lain-lain. 4. Hortikultura, di mana pada umumnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar dan mudah rusak atau perishable, yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran dan mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki selama penyimpanan, seperti pertumbuhan tunas, pertumbuhan akar, buah keriput, polong alot, ubi berwarna hijau atau greening, terlalu matang, dan lain-lain. Perlakuan yang dapat dilakukan dapat berupa 1. Pembersihan, 2. Pencucian, 3. Pengikatan, 4. Curing, 5. Sortasi, 6. Grading, 7. Pengemasan, 8. Penyimpanan dingin, 9. Pelilinan, dan lain-lain. Selanjutnya, keuntungan melakukan penanganan pasca panen yang baik. 1. Jumlah pangan yang dapat dikonsumsi lebih banyak.
kedua, lebih murah melakukan penanganan pasca panen, misalnya dengan penanganan yang hati-hati dan pengemasan, dibandingkan dengan peningkatan produksi yang membutuhkan input tambahan seperti pestisida, pupuk, dan lain-lain. 3. Risiko kegagalan lebih kecil. Artinya, input yang diberikan pada peningkatan produksi bila gagal akan mengalami gagal panen. Pada penanganan pasca panen ini, bila gagal umumnya tidak menambah atau kehilangan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, yaitu mulai dari penurunan kualitas sampai komoditas yang tidak layak dipasarkan atau tidak layak dikonsumsi. 4. Menghemat energi. Artinya, energi yang digunakan untuk memproduksi hasil yang kemudian hilang dapat dihemat. 5. Waktu yang diperlukan lebih singkat, atau pengaruh perlakuan untuk peningkatan produksi baru terlihat 1-3 bulan kemudian, yaitu saat panen. Pengaruh penanganan pasca panen dapat terlihat 1-7 hari setelah perlakuan. 6. Meningkatkan nutrisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan budidaya tanaman atau bercocok tanam hingga sampai pada kegiatan pemasaran atau tata niaga. Kegiatan budidaya tanaman atau bercocok tanam diakhiri dengan kegiatan panen, di mana kegiatan panen nantinya diawali dengan kegiatan pasca panen, yaitu persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Kegiatan panen ini akan menghasilkan komoditas pertanian yang selanjutnya akan melalui jalur-jalur tata niaga atau pemasaran agar sampai ke tangan konsumen, di mana panjang pendeknya jalur tata niaga akan menentukan tindakan panen dan pasca panen yang bagaimana dan yang seharusnya dilakukan agar hasil pertanian dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai materi panen dan pasca panen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.